ada 15 orang yang terdampak kena virus COVID-19 ini. Gejalanya bisa jadi mungkin sedang atau berat, dan semuanya kemungkinan bisa meninggal. Paru-paru dia membuat paru-paru jadi overproduksi darah. Kemudian Halo Sobat Sehat, saya Muhammad Sukron. Kali ini saya ditemani Pak Dokter dari Pekalongan. Di sebelah saya ini bisa diperkenalkan, Pak? ya, selamat malam Mas Sukron. Iya. Ya, selamat malam Sobat Sehat semuanya. Kenalkan, nama saya Dr. Hadrianus Dioskopaska, MH, Magister Hukum. Ya, saya berasal dari Pekalongan. Saya alumni Fakultas Kedokteran UNDIP, ya Mas ya, S1. Kemudian S2 alumni dari Magister Hukum Kesehatan Untak Semarang. Itu perkenalan dari saya. Ya. Oke, Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas tentang Semarang lagi rame nih tentang munculnya COVID-19 nih. Dilansir dari halaman kompas.com itu pada tanggal 14 Desember itu warga Semarang udah ada 15 orang yang terdampak kena virus COVID-19 ini. Menurut Pak Paska nih, tanggapan mengenai COVID-19 yang muncul lagi itu gimana, Pak? Ya, kalau dari saya sebagai dokter, memang COVID ini lagi marak lagi ya Mas ya. Terjadi peningkatan kasus tidak hanya di Semarang, tapi di beberapa kota juga. Dan kebanyakan memang yang terkena ini karena mobilisasi Mas. Jadi ada yang riwayat bepergian ke luar negeri, dari bepergian ke luar negeri, dan akhirnya tertular. Ya, jadi bisa jadi salah satunya adalah karena mungkin riwayat perjalanan ke luar negeri. Ya. Kemarin memang ada warganya yang dari informasi itu yang perjalanan setelah dari luar negeri, yaitu Singapura. Jadi itu tanggapan saya mengenai COVID. Jadi memang ini kasusnya sedang naik lagi, cuma tidak seheboh dulu, gitu ya. Karena sekarang sudah rata-rata hampir semua sudah vaksin. Ya, jadi sudah vaksin, dan walaupun terkena gejalanya ringan, tidak sampai gejala berat seperti itu. Ya, gitu Mas. Iya. Berarti dampak dari vaksin itu sendiri berarti benar-benar membantu ya, Pak. Jadi kayak ada pencegahan gitu di tubuh kita ya? Ya, karena kebanyakan karena seorang sudah divaksinasi, pikirnya orang kan mempunyai daya tahan tubuh terhadap COVID. Jadi yang terkena COVID pun dengan riwayat vaksinasi COVID, akhirnya gejalanya hanya gejala ringan, tidak gejala berat seperti dulu ya. Jadi malah hampir mirip dengan gejala flu biasa sekarang ya. Sebelum lebih jauh nih Pak, ini COVID sendiri itu hasilnya apa sih Pak? Ya, COVID sebenarnya kan lengkapnya adalah COVID-19 ya Mas ya. Nah, itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Artinya apa? COVID itu adalah penyakit, disease kan penyakitnya, yang disebabkan oleh coronavirus. 19-nya sendiri artinya waktu itu ditemukan tahun 2019. Jadi akhirnya kita sebut penyakitnya COVID-19. Kalau untuk penyebabnya sendiri adalah virus corona, atau kita kenal dengan coronavirus. Nama penyakitnya COVID-19. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM, memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Eh, mengenai COVID sendiri itu apa tuh namanya, penyebarannya itu lewat apa sih Pak? Kok apa tuh namanya, cepat gitu loh penyebarannya, kok bisa secepat itu gitu loh? Ya. Jadi untuk COVID sendiri penyebarannya lewat airborne, Mas. Jadi lewat udara. Nah, makanya dikenal dengan penyakit airborne disease, yaitu penyakit yang menyebar lewat udara. Udaranya lewat apa? Pertama kalau orang bersin, kemudian orang batuk mengeluarkan berdahak ya, liur, dan kemudian virus itu berada di udara atau mungkin menempel di meja, dan orang pegang meja itu, atau mungkin di udara orang tidak memakai masker pada saat orang itu lewat, ada orang yang batuk, jadi akhirnya virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan kita pegang meja nih, ada bekas orang batuk di situ, orangnya tidak memakai masker, kita pegang meja, terus tidak sengaja kita mungkin setelah pegang meja, kita mungkin cek mata, nah akhirnya virus masuk lewat mata. Nah itu bisa, jadi mata bisa, kemudian mungkin tidak sengaja setelah megang meja makan, tapi tidak cuci tangan Mas, menempel di makanan, nah akhirnya virus itu masuk. Penularannya seperti itu kan. Ya, jadi cepatnya menular karena salah satunya adalah itu. Jadi virus COVID bisa hidup di udara, bisa hidup di meja, di benda-benda seperti ini. Jadi menempel. Jadi begitu kita menghirup, kita megang sesuatu itu masuk ke organ tubuh kita, makanan atau mulut, akhirnya tertular. Itu Mas Bro. Tidak secara kontak langsung itu juga kita bisa terpapar ya Pak? Ya, kontak langsung pun bisa terpapar. Jadi makanya kan kita harus jaga jarak ya. Harus jaga jarak, artinya 2 meter ya waktu itu ya. Dianjurkan pemerintah untuk menjaga jarak ya, menjaga jarak dan memakai masker, karena wong nggak kontak langsung aja bisa menular, apalagi kontak langsung Mas. Nah itu lebih riskan lagi, lebih resiko lagi. Oke. Itu ya sobat ya, itu mengenai COVID-19 ini, mengenai pengertiannya ini. Di apa sih langkah pertama ketika kita merasakan kalau kita tuh terkena COVID itu? Kita tanyakan langsung sama Pak Pasca nih. Jadi langkah awal ketika kita merasa kita tuh kena COVID tuh apa sih Pak? Kita langkah pertama kita harus ngapain gitu loh? Sebetulnya sebelum kita menerangkan untuk cara menangani setelah terkena COVID, lebih baik adalah yang pertama sebelum itu adalah pencegahan dulu Mas. Ya, jadi gimana sih cara kita supaya tidak tertular COVID? Ya, jadi cara mencegah supaya tidak tertular COVID, yang pertama tentunya dengan satu, memakai masker jelas ya, karena dia menular itu tadi pada saat orang bersin atau batuk atau berbicara. Yang kedua adalah mencuci tangan Mas. Jadi mencuci tangan dengan cara hand hygiene ya. Virus COVID bisa mati dengan satu hand sanitizer maupun sabun. Jadi sebelum kita makan atau apa, setelah kita pegang sesuatu ya kita mencuci tangan ya. Kemudian kalau orang terpapar atau terkena penyakit COVID, langkah yang pertama dilakukan adalah tentunya satu, segera periksa ke dokter. Yang kedua, seperti anjuran pemerintah juga isolasi mandiri Mas ya. Sekarang juga masih dianjurkan untuk isolasi mandiri ya. Jadi isolasi mandiri ini supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain. Dan tentunya setelah mendapat obat-obatan dari dokter ya obat diminum, dan juga yang terakhir adalah menjaga imunitas tubuh. Ya, jadi orang yang imunnya baik, daya tahan tubuhnya baik, otomatis kalau terkena COVID sembuhnya lebih cepat. Ya. Tapi orang dengan daya tahan tubuh yang kurang baik, gejalanya bisa jadi mungkin sedang atau berat, dan sembuhnya kemungkinan bisa lebih lama. Pun dengan orang yang mempunyai penyakit komorbid penyerta seperti diabetes atau kencing manis, seperti darah tinggi, itu harus lebih hati-hati. Ya, karena dengan ada penyakit komorbid atau penyerta, gejalanya bisa lebih berat. Apakah ketika kita diisolasi di kamar misalnya Pak, jadi kita harus diisolasi di kamar, terus kita emang harus membutuhkan nutrisinya juga nggak sih Pak, atau maksudnya obat-obatan tertentu juga nggak sih gitu? Ya, kalau obat-obatan untuk COVID ada, Mas. Ya, ini sudah disediakan oleh pemerintah. Ya,
monggo. Jadi yang misalkan terkena COVID bisa segera periksa ke dokter, sudah ada obat-obatannya, nanti dokter akan meresepkan obat beserta vitamin. Dan tentunya pada saat isolasi mandiri, asupan nutrisi ya penting Mas, karena dengan asupan nutrisi yang baik, daya tahan tubuh baik. Kalau daya tahan tubuh baik, penyakit sembuhnya lebih cepat. Apalagi ini COVID adalah karena virus. Jadi virus itu bisa dilawan dengan daya tahan tubuh kita yang baik. Utamanya dengan apa? Ya nutrisi. Dari apa? Makanan. Setelah makanan mungkin bisa ditambah susu. Tapi utamanya sih tetap dari makanan yang kita makan. Ada saran khusus nggak sih Pak buat apa tuh namanya untuk menjaga kebersihan dan menjaga diri sendiri juga keluarga gitu Pak? Saran-saran khusus buat ini yang mau hidup sehat nih gitu loh. Nah, kalau untuk ini terkait dengan COVID ya Mas? Terkait dengan COVID. COVID yang jelas tadi ya pesan saya dengan kondisi sekarang yang COVID kasusnya naik, satu ya tetap kita sebisa mungkin pakai masker. Nah, terus yang kedua tadi yang saya sampaikan mencuci tangan. Jadi sebisa mungkin sebelum kita misalkan makan atau kita setelah melakukan sesuatu sebaiknya kita lakukan cuci tangan atau higien. Terus kalau misalkan ada anggota keluarga yang tertular oleh COVID ya silakan untuk isolasi mandiri gitu supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain. Jadi itu saran yang bisa saya anjurkan terkait dengan seperti ini. Dan yang terakhir juga yang paling utama yang saya sebutkan dari awal tadi vaksin. Jadi monggo buat yang belum vaksin sebaiknya dilakukan vaksinasi. Karena dengan adanya vaksinasi COVID membuktikan bahwa orang yang divaksin tetap bisa tertular, tapi gejalanya ringan. Beda dengan orang yang tidak divaksin, ada kemungkinan gejalanya berat. Untuk itu Pak, apa namanya gejala-gejala COVID itu kayak apa sih Pak? Ya. Apa aja gitu Pak? Untuk gejala-gejala dari COVID-19 sendiri, kalau orang sudah terpapar atau terkena, yang pertama demam Mas. Demam, kemudian bisa disertai dengan batuk, ada radang tenggorokan juga, kemudian disertai dengan pilek, ya, atau ada beberapa tertentu juga yang disertai dengan gejala saluran pencernaan seperti mual, muntah, mencret atau diare. Itu juga salah satu gejala dari COVID. Memang sebaiknya kalau sudah ada gejala seperti itu bisa ke dokter. Oh iya, kadang juga bisa disertai dengan gejala yang mungkin orang dulu sering awam menyebut ya, sering ya kita sebut anosmia. Anosmia itu jadi artinya kehilangan indera penciuman. Nah, jadi misalkan kita kalau orang misalkan nih kopi, kita kan bisa mencium bau kopi. Tapi kalau orang COVID pada saat ada kopi atau apa yang baunya menyengat pun tidak bisa tercium. Terus bisa juga disertai dengan kita tidak bisa merasakan. Jadi misalkan kita manis, rasanya kita minum kayak kopi, kita nggak bisa sebelum makanan tidak merasa. Itu juga salah satu gejala dari gejala COVID sendiri. Ada yang ringan, sedang dan berat. Kalau ringan yang saya sebutkan. Terus kalau sedang disertai batuknya dahak. Kalau yang gejala berat disertai sesak nafas berat, dan oksigen di dalam tubuh turun. Jadi saturasi atau kadar oksigen dalam tubuh kita akan menurun. Karena apa? Karena COVID menyerang di paru-paru. Di paru-paru dia membuat paru-paru ibaratnya menjadi overproduksi dahak. Akhirnya dahak itu menghalangi jalan nafas kita. Jadi orang bernafas susah. Itu yang dulu sering dikatakan dengan desaturasi atau penurunan saturasi oksigen. Ya, harus kita pantau dengan alat pengukur oksigen. Tentu kita kenal dengan pulse oximetry ya, yang pada saat COVID. Kemudian kalau sudah sampai gejala sesak nafas, yaitu kalau orang sudah otomatis orang tidak bisa bernafas, orang sesak nafas, ya otomatis mempengaruhi ke yang lain juga.
Jadi oksigen dalam tubuh berkurang, akhirnya terjadi kegagalan fungsi organ lain, ginjalnya terganggu, kemudian otak juga terganggu. Jadi organ-organ vital di dalam tubuh kita akhirnya juga menjadi terganggu fungsinya. Akhirnya orang itu bisa sampai shock, sampai meninggal dunia. Ini gejalanya, makanya kita harus benar-benar hati-hati. Kalau sudah ada gejala, pada saat itu gejala ringan, ya sebaiknya segera diobati. Ya, supaya apa? Tidak memburuk dan tidak menular ke orang lain. Gitu Mas Bro. Untuk COVID yang sedang muncul lagi nih Pak, itu ada bedanya sih Pak? Ada perbedaan nggak sih sama COVID yang sebelumnya itu, yang sempat booming itu beberapa tahun itu? Jadi COVID ini salah satu virus yang saya bilang juga mudah bermutasi ya. Jadi kita sudah kenal ada varian virus dari COVID yang pertama, kemudian bermutasi lagi sampai akhirnya dengan yang terbaru ini ya. Jadi virus COVID ini ibaratnya pinter Mas, karena dia bisa bermutasi. Kalau untuk secara sih mungkin hanya tipe virusnya yang berbeda. Cuma untuk gejalanya ya hampir sama sih. Jadi tidak, untuk gejalanya tidak ada perbedaan dengan yang COVID sebelumnya. Hanya saja dia bermutasi dengan virus tipenya saja. Jadi sebenarnya COVID tapi fenotip virusnya. Kalau gejalanya masih sama dari Ya medis nih Pak, ini apakah ada penyaluran vaksin lagi dari pemerintah buat masyarakat ini? Soalnya ini lagi muncul lagi gitu. Untuk sementara sih saya belum ada kabar info resmi sih ya. Tapi memang kalau untuk booster vaksinasi paling tidak minimal dilakukan kan 1 tahun ya. Jadi 1 tahun, apalagi dengan maraknya COVID seperti ini, ya ada kemungkinan pemerintah akan melakukan vaksinasi atau booster ulang untuk COVID. Tapi saya belum tahu info pastinya. Oke. Berarti vaksin yang sangat penting ini Pak ya? Sangat penting. Terus tuh dulu kan pernah sempat ada isu tentang vaksin buat orang jadi malah tambah sakit, tambah gini, terus malah jadi karena vaksin malah jadi meninggal. Itu isu kayak gitu tuh sebenarnya relate nggak sih Pak? Maksudnya hoax atau bener gitu loh masalah itu? Kalau dari pengalaman saya sih, memang setelah itu divaksin memang ada efek samping, tapi tidak sampai orang biasa. Sebenarnya bersama dengan vaksinasi yang lain, termasuk pada saat si vaksinasi atau imunisasi otomatis setelah itu badan demam, itu wajar, karena itu kan reaksi dari tubuh kita ya. Tapi kalau sampai meninggal dunia terus ini ya, selama saya bervaksinasi saya belum menemukan. Paling hanya gejala ringan aja sih setelah divaksin, demam, lengannya pegel-pegel, terus lengannya mungkin agak bekas sedikit, tapi itu pun nanti hilang sendiri kok. Jadi setelah 24 jam, kurang lebih 24 jam gejala itu nanti juga hilang sendiri. Itu wajar karena itu proses dalam tubuh kita untuk mengenali virus. Jadi itu masih normal lah ya. Tapi kalau untuk sampai orang itu meninggal dunia serangan jantung sih saya menemukan. Gimana sih Pak cara meyakinkan masyarakat agar mau vaksin gitu? Jadi nggak terkena nggak gara-gara isu yang beredar itu masyarakat kan jadi takut nih. Gimana sih meyakinkan masyarakat buat mau vaksin gitu? Tidak ada edukasinya dari pemerintah dan kesehatan. Ini harus kita sampaikan ke media sosial, dan tenaga kesehatan tidak vaksinasi, edukasi, berapa kemudian secara tidak langsung, media sosial atau secara langsung oleh sekarang kan sudah ada
vaksin itu sendiri di Indonesia kan ada beberapa ya Pak ya, beberapa vaksin itu fungsinya beda-beda atau gimana sih Pak? Sebetulnya kalau untuk fungsinya sama Mas. Vaksinasi itu kan secara fungsinya sama, hanya saja kan produksinya yang berbeda-beda dari pabriknya. Tapi sebetulnya kalau untuk fungsi vaksinasi ya sama. Saja ketersediaan vaksin kan dari berbagai macam pabrikan ada yang nanti dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah memakai vaksin yang mana. Tapi sebetulnya fungsinya sama sih. Oh, ya. Fungsi utamanya sama, itu mencegah terjadinya COVID. Oke. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
ketuk untuk berbicara. Buka pintu. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Oke sahabat sehat, tadi kita udah bahas tentang COVID nih, gejala-gejala dari COVID, tentang vaksinasi. Kita udah belajar nih sama Pak Pasca ini. Tapi aku sendiri masih ada pertanyaan sih buat dipertanyakan sama Pak Pasca ini. Gini Pak, bagaimana sih Pak kita bisa mengetahui penyakit dari riwayat keluarga gitu Pak? Misalnya dari ibu nih, aku punya penyakit diabetes nih. Bagaimana caranya biar aku tuh tahu aku diabetes apa enggak sih Pak? Gitu. Jadi gini Mas, kalau ibaratnya penyakit keturunan ya, Iya. atau genetik ya, ibaratnya diturunkan dari orang tua ya. Ya salah satunya adalah seperti yang Mas Supron sebutkan tadi tentang diabetes ya. Jadi kalau dari orang tua ataupun keluarga dalam artian mungkin nenek atau kakek ada yang menderita diabetes. Nah, ini kalau sudah berusia lebih dari 15 tahun ya Mas ya, itu bisa dilakukan screening atau pemeriksaan Mas. Bisa dilakukan pemeriksaan gula darah puasa dan juga gula darah 2 jam setelah makan. Jadi dengan adanya pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, minimal kita bisa mengetahui ini ada atau tidaknya penyakit diabetes dalam tubuh. Jadi memang kalau orang tua atau nenek yang menderita diabetes ya memang ada kemungkinan nantinya bisa jadi orang itu terkena. Ya untuk screeningnya tadi dengan gula darah puasa dengan gula darah 2 jam sudah. Untuk gula darah puasa sendiri, puasa bisa dilakukan 8 jam sebelum pemeriksaan Mas. Jadi misalkan kita mau periksa jam 7 pagi, kita mulai puasa aja dari jam 10 malam. Puasa, dan puasa 8 jam, tidak makan, tidak minum manis. Nanti selama puasa boleh minum air putih. Kemudian jam 7 pagi kita pergi ke laboratorium. Saran saya sih ke laboratorium karena ambil darahnya lebih akurat kalau dari darah sini, bukan dari darah sini ya. Akurat, setelah itu nanti sarapan. Setelah sarapan 2 jam kemudian kita kembali untuk cek. Dari hasil itu nanti bisa dibawa ke dokter untuk dikonsultasikan. Saya kira dari hasil pemeriksaan ini mengarah ke diabetes karena ada indikatornya berapa sih normalnya gula darah puasa dan berapa sih normalnya gula darah 2 jam sudah. Kalau gula darah puasanya ataupun gula darah 2 jam sudah makan salah satu tinggi, ya kita harus hati-hati. Tentunya kita harus menjaga satu pola makan, menjaga pola hidup sehat, olahraga. Jadi itulah fungsinya screening. Ini namanya screening pemeriksaan gula darah untuk mengetahui orang ini ada diabetes atau tidak. Tadi kan udah di usia 15 ke atas tuh berarti emang harus ngecek gitu ya setiap Baiknya pengen pemeriksaan ngecek itu dilakukan paling tidak 1 tahun sekali untuk screening gula puasa pada orang jadi dengan usia 15 tahun ke atas. Karena diabetes ada Mas yang diderita orang umur kurang dari 30 tahun itu karena genetik. Itu diabetes yang tipe 1. Jadi itu memang karena keturunan. Kalau yang diabetes mellitus yang tipe 2 ini cenderungnya kebanyakan memang disebabkan karena pola makan. Pola makan ditambah dengan ada riwayat orang tua atau keluarga diabetes itu memperberat. Tapi kalau yang kurang dari yang umur 15 tahun kok ternyata sudah diabetes, ini kemungkinan diabetes mellitus tipe 1 yang murni memang karena keturunan. Jadi karena keturunan dari orang tua, salah satu faktornya. Tapi semisal nggak sempat buat periksa nih Pak, emang ada dampak nih Pak? Maksudnya apa? Kayak ngerasain gitu nggak sih di usia-usia itu Pak? Betul ada dampak. Jadi kalau orang kena diabetes mellitus di usia 15 tahun, misalkan orang biasanya badannya gemuk nih, terus tiba-tiba dia berat badannya menurun drastis. Nah, terus selain itu juga orang
Kalau orang terkena diabetes, gejala paling sering satu, sering pipis-pipis terus. Nah, yang kedua, haus mas. Jadi walaupun orang sudah minum, tapi dia tetap rasa haus terus. Terus yang ketiga, sering rasa lapar. Jadi sering laparnya itu dalam artian kita sudah makan rutin sehari 3 kali, tapi kok rasanya tetap lapar. Setelah itu yang harus hati-hati. Sekarang dengan banyaknya makanan-makanan dan jajanan-jajanan manis yang beredar, ya itu juga salah satu faktor risiko juga. Risiko diabetes Iya, ya. apalagi sekarang banyak kan minuman-minuman yang ibaratnya bergula tinggi ya. Makanya itu juga yang akhirnya meningkatkan risiko anak-anak muda terkena diabetes. Anak muda sekarang juga jarang lah ya yang rutin olahraga ya, mungkin karena kesibukan, kuliah dan segala macam. Padahal itu dia olahraga dan pola makan yang kurang. Jadi lebih baik kita mencegah lah. Baik mencegah daripada mengobati ya Pak. Itu dia yang saya bilang tadi, diabetes ini ada hubungannya dengan COVID juga. Karena kalau orang sudah pernah riwayat diabetes atau ada riwayat diabetes, dia terkena COVID lebih rentan mas. Jadi satu, gejalanya bisa lebih berat ya. Terus mortalitas atau tingkat kematiannya juga naik. Jadi COVID dan diabetes ini berhubungan juga. Ya, rata-rata memang orang yang kemarin banyak meninggal pada saat COVID tahun 2020-2021 itu rata-rata memang kebanyakan dengan yang penyakit komorbid, salah satunya diabetes. Jadi kalau sudah punya diabetes sebaiknya hati-hati. Kalau yang punya keturunan, kalau bisa ya mencegah. Ya, itu Mas Bro. Ada obat-obatan tertentu nggak sih Pak buat penyandang diabetes itu Pak? Mungkin di usia muda itu loh. Kalau obat-obatan tetap ada resep. Kalau seseorang sudah terdiagnosa diabetes di usia muda, sesudah pasti dia akan kontrol ke dokter dan dokter pasti akan meresepkan obat. Jadi obat itu nanti akan dikonsumsi ya kemungkinan atau diberikan ya seumur hidup. Jadi pengobatan diabetes itu long life treatment. Jadi seumur hidup gula darahnya harus terkontrol. Karena kalau gula darahnya tidak terkontrol, diabetes yang berbahaya komplikasinya mas. Jadi komplikasinya bisa jadi gagal ginjal, kemudian menyebabkan kebutaan juga karena menyerang saraf mata, terus menyerang saraf-saraf di saraf-saraf tepi di kaki dan tangan juga. Jadi diabetes ini memang kalau tidak diobati ya komplikasinya ini. Nah, dan satu lagi, penyakit diabetes ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi fungsinya obat adalah mengontrol. Jadi bukan menyembuhkan ya, tapi mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh supaya supaya terkontrol supaya tidak menyebabkan komplikasi yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah komplikasi, gula darah tidak terkontrol, repot nanti malah obatannya jadi lebih, dosisnya lebih banyak, obatannya juga nanti macam kombinasinya lebih banyak juga, dan efek sampingnya yang tadi itu jadi gagal ginjal, kebutaan, terus ke saraf tepinya juga. Ini diabetes sendiri itu ada yang kering sama basah ya dok ya? Kalau orang awam menyebutnya kering sama basah. Kering sama basah ya? Sebetulnya kalau istilah kita di medis tidak ada mas. Jadi kalau orang awam memang ada kering artinya biasanya kalau orang gulanya tinggi dia luka cepat kering ya. Kalau basah mungkin orang gulanya tinggi dia diobati tetap basah ya. Tapi sebetulnya tidak ada istilah diabetes kering. Kemungkinan yang diabetes kering itu dia komplikasinya tidak yang luka itu tadi ke saraf tepi yang saya bilang, dia bisa jadi komplikasinya ke yang lain. Tapi kalau yang diabetes basah dia komplikasinya ke darah tepi. Jadi sirkulasi darah ke misalkan kaki ke tangan itu berkurang. Jadi akhirnya begitu dia luka sembuhnya lama mas. Itu yang diabetes juga basah.
Yang kering ini kemungkinan komplikasinya dia tidak ke saraf kemih, tapi kemungkinan ke yang lain. Jadi makanya dia begitu ada luka, dia tetap sembuh seperti biasa, tapi mungkin menyerang ke komplikasi yang lain. Oke. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Oke sobat sehat nih, untuk segmen yang terakhir nih, kita ingin tahu nih tips-tips buat hidup sehat nih dari Pak Dokter nih. Jadi kita generasi Z nih kan kaum rebahan yang selalu gabut ya, kebanyakan gabut, scroll HP mulu, jadi itu kan gaya hidup yang nggak sehat itu kan. Jadi mungkin Pak Paska ini ada tips-tips buat anak generasi Z ini buat mengatur pola hidupnya agar lebih sehat tuh gimana Pak? Ya, oke Mas Bro. Memang kaum rebahan ini campur ya sejak COVID ya. COVID sendiri kan dianjurkan untuk WFH, work from home, kemudian kuliah juga online ya, kemudian apa-apa online lah ya. Jadi akhirnya kan orang juga jadi akhirnya timbullah kaum rebahan ya. Kalau sekarang kan ya sudah COVID juga sudah
emang lagi muncul lagi, cuman kan sudah nggak seheboh dulu. Jadi saran saya ya jangan rebahan lagi lah ya, apalagi masih anak muda. Paling nggak olahraga lah, olahraga rutin mas. Olahraga sebenarnya nggak harus kita futsal atau apa. Contoh misalkan yang dianjurkan sebenarnya 150 menit dalam seminggu dengan aktivitas ringan mas. Ya, jadi sehari kita olahraga 30 menit dengan jalan kaki atau lari ringan atau jogging, itu sudah baik sebetulnya. Nah, dengan kita beraktivitas itu satu menjaga metabolisme kita ya, peredaran darah juga lebih baik ya. Dengan berolahraga juga imunitas kita naik juga. Jadi satu dia olahraga rutin sehari 30 menit dan cukup ya, dengan olahraga ringan, nggak harus olahraga berat. Kalau misalkan bola mungkin harus di lapangan bola, bisa nggak, kita cukup misalkan di sekitar perumahan kita jogging aja 30 menit dan cukup kok. 150 menit berarti 5 hari lah ya. 5 hari, misalnya bangun pagi sebelum kuliah itu kan jogging 30 menit dan cukup itu. Dan kita jaga berat dalam kita, jaga daya tahan tubuh, membakar kalori juga. Terus yang kedua yaitu sekarang kan lagi masanya nih banyak makanan-makanan yang saya sebutkan tadi ya, orang jualannya makanan-makanan yang bergula tinggi. Untuk makanan seperti itu tidak masalah sih kita mengkonsumsi, yang penting jangan sering-sering ya. Jadi menjaga pola makan itu penting ya. Pola makan, satu, kurangi asupan gula yang berlebihan ya mas ya. Makanan-makanan yang berpengawet, nah, perbanyaklah makan buah-buahan, sayuran ya. Terus kayak misalkan tepung gitu ya, bolehlah, cuma jangan banyak-banyak, jangan sering-sering ya. Yang berlemak apalagi sudah nggak pernah olahraga, makanya makanan berlemak ya, itu jangan ya. Karena kalau nanti terjadi obesitas atau berat badan berlebih, otomatis mengganggu kesehatan juga. Terus selain tadi pola makan itu tidak hanya dari asupan aja, tapi dari jam makan. Sering sekarang nih anak-anak sekarang itu pagi nggak sarapan, langsung siang. Padahal lambung itu kosong 5 jam. Karena kalau berulang terus seperti itu, akhirnya juga lambung kita yang kena. Jadi makanya kalau pola makan tetap sebaiknya pagi sarapan. Nanti siang diusahakan makan tetap ya. Makan pun diusahakan jangan telat ya. Sore kita juga jangan sampai telat. Karena kalau kita sering telat makan, kasihan lambung kita. Padahal 5 jam itu lambung sudah kosong. Kalau kita kosong lebih dari 5 jam, lambung itu terus memproduksi asam, dinamakan asam lambung. Karena tidak ada yang ibaratnya makanan yang masuk, akhirnya asam lambung itu menumpuk di dalam lambung, mas, mengiritasi lambung, akhirnya lambungnya jadi luka. Itu makanya sering disebut kadang kita perih di hati itu karena itu telat makan, asam lambung naik. Kalau sudah seperti itu nanti ya harus hati-hati, lambungnya luka, bocor, nanti efek sampingnya banyak kok. Terus ya sekarang kan banyak bermunculan yaitu makanan-makanan berpengawet seperti itu ya. Terus sebaiknya sih kita kalau cari makanan ya cari yang alami aja, itu lebih baik ya. Sayur, buah-buahan dan bolehlah makan seperti itu, tapi jangan setiap hari, jangan sering-sering. Seminggu sekali nggak masalah. Sesekali ya dok. Sekali nggak apa-apa lah mas. Jadi itu ya sahabat ya, kita harus menjaga pola makan, olahraga, itu dari tipsnya tadi Pak Dokter tadi. Jadi untuk kalian yang masih rebahan, yang masih suka scroll TikTok, HP aja di kamar, segeralah olahraga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Terima kasih Pak Pasya sudah meluangkan waktunya buat sharing ilmunya mengenai kesehatan, naik tentang COVID-nya ini. Jadi saya pribadi ucapkan terima kasih Pak Pasya atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Imran. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat ya Mas ya. Dan mudah-mudahan sobat sehat semuanya tetap rutin berolahraga Mas, karena saya sendiri juga rutin olahraga ya, masih rutin jogging segala macam, karena apa ya, itu penting. Kalau masih muda mungkin tidak kerasa, tapi nanti kalau sudah mulai usia 30 tahun ke atas kita akan merasakan dampaknya kalau nanti kita tidak menjaga pola hidup sehat. Jadi benar yang jenengan sampaikan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, itu Mas. Sehat. Sampai jumpa. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Buka pintu.